Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Kita langsung masuk ke bab 2, yaitu tentang materi himpunan. Di mana himpunan ini terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama konsep himpunan. Yang kedua penyajian himpunan. Yang ketiga kardinalitas himpunan. Yang keempat diagram Venn. Dan yang terakhir kesamaan dua himpunan. Untuk anak-anakku, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan selalu gunakan masker di saat berpergian. Selalu terapkan protokol kesehatan agar kita selalu terjaga dan terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang melanda di dunia ini. Oke, kita langsung masuk ke materi poin pertama tentang konsep himpunan, di mana himpunan itu merupakan kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diketahui objek mana yang termasuk himpunan dan objek mana yang bukan himpunan. Di sini Ibu memiliki contoh tentang himpunan. Di sini kita diberikan soal himpunan bilangan asli kurang dari 8. Berarti himpunan bilangan asli ini yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kurang dari 8, berarti kurang dari 8 angkanya. Sini Ibu menggunakan bantuan garis bilangan, di mana garis bilangan ini Ibu mulai dari 0, 1, 2, hingga 10. Yang mana saja anggota bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi, himpunan bilangan asli kurang dari 8, anggotanya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita akan membahas poin selanjutnya, itu tadi bahwa himpunan dibagi menjadi 2. Ada himpunan dan ada yang bukan himpunan. Di sini himpunan contohnya kumpulan siswa laki-laki, kumpulan hewan berkaki 4, kumpulan buah-buahan berawal huruf M. Untuk yang bukan himpunan, contohnya kumpulan orang kaya di Indonesia. Yang kedua, kumpulan pelajaran yang disukai. Yang ketiga, kumpulan siswa yang cerdas. Di sini himpunan dibagi menjadi 2 ini dia karena memiliki beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi. Karena dari himpunan ini dia harus memiliki anggotanya itu harus terdefinisi, atau anggotanya ini benar-benar konkret atau nyata, bisa dihitung dan dapat diperkirakan jawabannya. Sedangkan yang bukan himpunan, ini Ibu ambil salah satu contohnya kumpulan siswa yang cerdas. Nah, kita tidak tahu menurut orang siswa yang cerdas itu memiliki beberapa kriteria masing-masing. Jadi, kita tidak bisa menghitung jumlah siswa yang cerdas. Jadi, terdapat perbedaan persepsi atau tanggapan dari setiap orang. Selanjutnya, poin B, penyajian himpunan. Penyajian himpunan ini dibagi menjadi 3 cara. Cara pertama dengan enumerasi atau menyebutkan anggota. Cara kedua menuliskan sifat yang dimiliki anggota. Cara yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini Ibu sudah kasih contoh, silakan dipahami. Untuk notasi pembentuk himpunan, ini tinggal kita berikan notasi pembentuknya. Ini untuk Ibu ambil salah satu contoh. A adalah himpunan 4 bilangan asli pertama.
Pada cara keduanya dia dituliskan bahwa A 4 bilangan asli pertama. Pada cara ketiga, notasi pembentuk himpunan, ini dibaca buka kurung kerawal X, di mana X kurang dari sama dengan 4. X anggota bilangan asli. Kita langsung masuk contoh soal untuk pembentukan contoh soal. Di sini Ibu memiliki soal P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Cara pertama dengan enumerasi atau mendaftarkan anggota, tinggal kita daftarkan saja anggotanya. Kalau bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan bilangannya sendiri atau dirinya sendiri. Jadi anggota dari P itu sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Cara kedua menuliskan sifat, berarti dia bilangan prima kurang dari 10. Cara ketiga dengan pembentukan notasi himpunan, ini dapat anak-anak lihat dia kurang dari 10. X anggota bilangan prima. Contoh kedua, Q adalah bilangan caca antara 1 dan 7. Dengan cara pertama, dengan enumerasi, tinggal kita daftarkan anggotanya saja, yaitu dimana anggotanya terdiri dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Cara kedua menuliskan sifat, dimana menuliskan sifat ini, tadi Q adalah himpunan bilangan caca antara 1 dan 7, berarti dia sifatnya bilangan caca antara 1 dan 7. Nah, ini untuk cara ketiga, pembentukan notasi himpunan, ini dapat kita baca X, dimana X kurang dari 7. X lebih dari 1. X anggota bilangan caca. Di sini kita harus perhatikan ada catatan bahwa bilangan caca adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0. Jadi di sini Ibu tuliskan dengan bantuan garis bilangan, di mana bilangan bulat ini dibagi menjadi 2, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Di mana bilangan bulat positif ini dia dimulai dari angka 1 sampai dengan ke 10, ke kiri. Dia ke kanan. Kalau untuk yang bilangan bulat negatif dia ke kiri. Sini. Kiri. Dia bernilai negatif. Jadi kita ketahui bahwa bilangan caca antara 1 dan 10 berarti anggotanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti 2, 3, 4, dan 5, 6 itu adalah anggota dari himpunan Q. Kita lanjut materi poin C, kardinalitas himpunan, di mana kardinalitas ini menyatakan banyaknya anggota atau lebih dinotasikan dengan NA. Di sini kardinalitas himpunan dia memiliki syarat hanya untuk himpunan hingga. Contoh, di sini memiliki himpunan B di mana anggotanya ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Jadi di sini untuk himpunan B ini kita tinggal jumlahkan anggotanya ada berapa. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada kardinalitas himpunannya ada 8 anggota. Jadi sehingga NB sama dengan 8. Kita lanjut untuk poin D, diagram Venn. Diagram Venn ini ada dibagi menjadi 4 bentuk. Bentuk yang pertama, di sini Ibu memiliki himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk bentuk yang B, di sini Ibu juga memiliki himpunan A dan himpunan B. Tapi di sini untuk yang B-nya, himpunan AB-nya itu memiliki anggota yang sama. Dia berada pada satu lingkaran atau satu himpunan. Nah, di sini kita lihat tanda-tandanya A, berarti anggotanya kita daftarkan. A sama dengan anggotanya apa saja? 6, 5, 7, dan
4. B 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini 4 dia milik himpunan A dan dia juga milik himpunan B. Untuk bentuk yang B kita lihat yang A-nya. 1, 2, 3, dan 4. B-nya 1, 2, 3, dan 4. Berarti sama. Nah, di sini himpunan semesta atau U, dia itu anggotanya terdiri dari semua himpunan yang ada di semesta. Berarti yang ada di A, yang ada di B, dan ada di luar himpunan A dan B. Bisa anak-anak lihat? Oke, untuk yang C, sini Ibu ada contoh himpunan A dan himpunan B. Nah, dia ini berbeda dengan yang bentuk A dan B tadi. Di sini dia A dan B-nya himpunannya terpisah. Kita lihat yang D. Nah, untuk yang D, dia himpunan A, dia berada di dalam himpunan B. Kita lihat anggotanya. A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. B anggotanya 2 dan 8. A anggotanya, berarti A himpunan A, anggotanya ada A, C, dan H. Untuk yang B, itu himpunannya semuanya. Untuk yang B, semuanya yang ada di himpunan B. Berarti A termasuk juga himpunan B. Jadi anggotanya. Jadi isinya A, C, E, G, dan H. Nah, untuk semestanya tadi, bahwa dia semua anggota yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B dan juga berada di luar himpunan. Oke, materi yang selanjutnya, kesamaan dua himpunan. Di sini Ibu memiliki himpunan A dan himpunan B. Kita akan lihat dia sama atau tidak sama. Nah, kita lihat yang contoh yang pertama. Kita lihat 1 ini sama dengan 1 di sini di himpunan B. Kita lihat yang duanya. Nah, duanya sama dengan 2 di himpunan B. 3 di himpunan A itu sama juga dengan 3 di himpunan B. Jadi, ya sama. Berarti himpunan A dan himpunan B pada contoh pertama ini sama. Untuk contoh yang kedua, himpunan yang tidak sama kita lihat A ke B, himpunan A ke B, antara A dan 1. Apakah A sama dengan 1? Tidak. Jadi A tidak sama dengan 1. Kita lihat B, apakah B sama dengan 2? Tidak, B tidak sama dengan 2. Apakah C sama dengan 3? Kita lihat C tidak sama dengan 3. Jadi himpunan A dan B pada contoh yang kedua itu tidak sama. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Ibu berharap kalian dapat memahami materi yang telah Ibu berikan ini. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang dipahami bagi anak-anak, silakan tanyakan saja di grup Telegramnya. Jika masih ada yang belum dipahami, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.